Aku mencoba bertahan hidup 100 hari di Minecraft Bedrock Edition. Awalnya aku gak yakin aku akan bisa menamatkan Minecraft Pocket Edition. Tentunya aku juga memiliki objektif seperti mendapatkan armor dan tools dengan enchant yang terbaik, membuat base, dan tentunya mengalahkan Ender Dragon. Apakah aku akan bisa menyelesaikan 100 hari Minecraft? Ya, aku lupa. Aku membuat video ini se-effort-effortnya dan seniat mungkin. Jadi please lah, untuk kalian tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena aku menghabiskan beberapa banyak jam untuk satu video ini doang. Kalau udah, thank you. Di awal spawn, aku langsung berada di village. Aku pun meminta izin untuk mengambil beberapa high bell. Dan tidak lupa untuk mengambil tanaman yang ada di sini. Dan tidak lupa untuk menanamnya kembali. Aku juga terus mengambil tanaman yang sudah tumbuh dan menanam kembali. Tak lupa juga mengambil beberapa high bell yang tersedia di village. Dan tak lupa mengambil kayu untuk membuat tools pertama. Aku pun langsung membuat wooden pickaxe dan menggali ke bawah tanah. Setelah aku mendapatkan beberapa batu, aku pun membuat beberapa tools dari batu. Aku pun membunuh beberapa hewan untuk menjadi santapan makananku. Tak lupa mengambil beberapa ore yang sudah tersedia. Aku pun mengambil beberapa bed untuk membuat villager breeder. Saat hari sudah mau malam, aku memakan makanan terakhirku di hari ke-1. Tidur dulu, tunggu pagi hari. Di pagi hari, aku pun melanjutkan pembuatan villager breeder. Aku rasa ini adalah tanah yang cocok untuk menjadi villager breeder. Aku pun mengganti lahan. Di sini saja aku rasa sudah cocok. Aku pun menaruh beberapa bed. Aku pun membunyikan lonceng agar para villager ke tempat villager breeder. Saat ku cek, ternyata tidak ada satupun villager. Aku pun membunyikan bel di dekat tempat villager breeder. Saat ku tunggu, tidak ada satupun villager yang kesini. Aku pun berencana untuk mencari villager baru saja, karena di villager lama sudah tidak ada penghuni atau sedikit sekali villager yang ada. Kalau kalian nanya kenapa langsung gua pindah cari village, ujung-ujungnya gagal juga sih kalau gua kasih footage-nya. Kalau mau nih ya, kalau nanya kenapa gua buat jalan kayak gini,
Gue ngikutin cara buat naruh villager yang ada di series lama gue dulu tuh, Seven Hardcore tuh ya. Ya gini lah. Pas sudah villager naik kapal, aku langsung bawa ke sana. Ya ujung-ujungnya meledak karena creeper gitu. Nah, ada tahu kan kenapa langsung cari village baru? Di sini aku nggak tahu, aku pengen kemana, ke arah mana. Intinya jalan aja. Kalau ketemu village, ya mantap lah. Kalau belum ketemu, ini adalah perjalanan yang panjang. Dan di sini udah malam. Ini udah literally jauh banget dari desa awal dan spawn awal. Aku mau tidur dulu. Selamat pagi. Aku pun membuat furnace untuk membakar makanan dan iron. Sambil menunggu makanan matang, aku pun keliling-keliling di gunung berharap ada desa. Dan aku juga nggak yakin ada desa di pegunungan. Saat iron sudah matang, aku pun mengambilnya dan membuat tools dan armor. Dan aku keliling lagi, dan keliling. Aku keliling lagi dan menemukan portal nether. Saat kubuka, dalam chestnya ada golden hoe dengan enchantan breaking dan silk touch, dan golden axe dengan sharpness 2. Aku pun menebang beberapa kayu lagi, siapa tahu berguna untuk nantinya. Dan tak lupa untuk berjalan sejauh-jauhnya hingga menemukan desa villager. Nemunya malah labu. Saat perjalanan cukup jauh, aku akhirnya menemukan village. Tanpa kusangka, di villager ini juga ada spawner. Tutupin. Saat malam tiba, aku pun langsung ke satu rumah dan tidur di dalamnya. Esokannya, aku pun langsung membuat villager breeder. Di sini shovel aku hancur, aku pun langsung membuatnya. Tetapi aku melakukan saat aku membuat shovel, aku lanjut membuat villager breeder. Seketika aku melihat ada villager yang kawin. Lalu aku membuat chest agar inventoriku bisa ditaruh. Tak lupa membakar daging domba dan daging sapi ke furnace. Lalu aku menaruh barang-barang ke chest agar lebih banyak storage di ruang inventoriku. Tak lupa mengambil beberapa high bell. Aku juga menghancurkan bed di rumah villager. Lalu aku juga menaruh agar para villager tempat villager breeder mereka tidur di sini. Saat malam hari tiba, aku pun langsung membunyikan bel
agar para villager ke tempat villager breeder berada. Aku hampiri mereka tiba di villager breeder. Cepatlah masuk. Melihat villager breeder, aku pun langsung tidur di hari ke-6. Di hari ke-7, aku membuat pagar agar tempat villager breederku makin aman. Lalu aku memasang pagar di setiap keliling villager breeder. Dikarenakan pagarku tidak mencukupi, aku pun mulai mencari-cari kayu. Aku juga memasang sapling agar tumbuh. Tak lupa memasang pagar kembali agar terpenuhi setiap kelilingnya. Aku juga membuat roti untuk mengasih ke para villager. Lalu aku melihat villager kawin. Dikarenakan persiapan kayuku menipis, aku pun mulai berencana menebang kayu-kayu yang ada di hutan. Aku pun pulang dengan membawa 54 kayu saja. Aku juga tidak menyarankan untuk memakai golden axe karena ya lihat aja kayak baru 3-5 pohon sudah hancur. Jadi aku tidak benar-benar menyarankan golden axe untuk menebang kayu. Lalu aku ke desa untuk melihat para villager breeder. Ternyata villager breedernya berkembang. Tak lupa aku juga menaruh tangga agar gampang naik atau turun. Lalu aku mulai merobohkan rumah warga desa untuk kuperbaiki agar menjadi kandang hewan. Jangan lupa tidur. Dan lanjut untuk menghancurkan rumah desa. Ya, walau terdengar aneh, tapi emang benar sih. Pak, rumah ini harus digusur. Kita kasih emot ini. Wih. Bang, ampun bang, aduh. Bang, sumpah bang. Dan ini kita injak-injak. Injak terus, injak. Aman.
Aku pun menambahkan kasur lagi agar lebih banyak villager dan mengasih beberapa roti ke para villager. Lalu aku membuat beberapa pagar dan menaruhnya. Tak lupa untuk tidur untuk mengakhiri hari ke-9. Aku langsung bergegas membuat pagar untuk kandang hewanku. Nah, kejar banteng. Lalu aku juga menyari domba. Setelah mendapatkan domba, aku juga tak lupa untuk mengawinkannya. Tak lupa juga aku memberikan roti-roti ke para villager. Karena aku ingin mengerjakan satu villager, aku membuat fletching table. Aku pun mengambil gravel di dekat tempat tinggalku. Setelah mendapatkan bahan yang dia perlukan, aku pun langsung mengcraft fletching table. Aku juga langsung menaruhkan fletching table di villager breeder. Saat ku cek, mereka menjual 32 kayu dengan 1 emerald, itu yang aku perlukan. Tadi aku awalnya ingin menebang kayu, tetapi setelah aku pikir-pikir, aku bisa biarkan nanti dan aku bisa melihat ada apa di dalam spawner ini. Saat kulihat, benar-benar banyak zombie dan skeleton. Aku pun menggunakan teknik menghendap untuk membunuh para zombie. Tapi di sini tanpa kusadari tiba-tiba baby zombie muncul. Aku di sini agak panik dan aku berusaha untuk bertahan membunuh baby zombie. Lalu dikarenakan hari sudah malam, aku pun memutuskan tidur. Di hari ke-11, aku pun tanpa berpikir lama langsung menebang kayu-kayu yang sudah aku tanam dan menukarkannya ke villager Fletcher. Lumayan ya kan, cuman 5 emerald doang. Dikarenakan aku penasaran dengan isi mob spawner ini, aku pun melawan para zombie dan melihat chest-chestnya. Chest pertama, aku mendapatkan 2 iron ingot, string, bone, wheat, music disc, gunpowder, dan melon. Di chest kedua, aku mendapatkan golden apple, string, wheat, bone, dan bread. Lalu di hari ke-12, aku membuat shield untuk persiapan mining. Saat aku sudah siap, aku pun langsung ke goa terdekat. Sesampainya di goa, aku hanya mencari iron, coal, dan kalau bisa menemukan diamond.
Aku di sini melihat ada apa aja or yang ada di dalam gua sini. Lalu aku mengambil iron dan bergelut dan mengambil iron lagi. Aku juga mengambil beberapa coal. Di sini tanpa kusadari aku pun menemukan mine shaft. Tak lupa mengambil beberapa iron. Saat kulihat minecart chest, aku menemukan 2 diamond, redstone, rel, dan lain-lain. Aku juga mengambil beberapa rail. Aku juga menemukan diamond, tetapi di dalam air. Aku coba mining. Walau waktu yang cukup lama, aku tetap maksa mining dan mengambil nafas. Aku gitu-gitu terus sampai semua diamondnya keambil. Tapi nggak semulus yang kalian bayangkan. Aku juga selalu diganggu sama mob-mob lain. Saat semua diamond sudah kuambil, aku membuat tanjakan. Aku istirahat sebentar karena di sini aku cukup panik ya. Buang segala. Saat aku mining beberapa iron, tiba-tiba ya aku mati terkena creeper. Aku juga langsung tidur saja dan kembali ke goa tersebut. Untungnya sih diamond aku nggak hilang. Lalu aku ke desa karena aku sedikit trauma saat mining. Di hari ke-15 aku membakar beberapa iron hasil mining aku tadi. Selain itu aku juga mengasih makan beberapa hewan-hewan aku. Aku juga menemukan pedagang keliling. Saat kulihat yang dia jual begitu sampah. Tanpa berpikir lama aku pun langsung membunuhnya. Aku juga memberi beberapa roti ke para villager. Aku juga mengcraft diamondku untuk menjadikan diamond sword. Aku juga mengcraft semua armor dari iron dengan ironku. Aku juga menghilangkan farm villager dan merenov menjadi farm baru. Sepertinya bapak ini kecewa karena aku telah merubuhkan dan menghancurkan farmnya. Aku gak peduli juga sih. Aku juga lalu melanjutkan beberapa pembuatan farm aku. Saat kandang sudah jadi, aku pun menanam beberapa bibit-bibit. Lalu juga mengasih beberapa bone meal ke bibit-bibit dan juga ke tanaman yang lain. Aku juga berencana untuk membuat kandang baru agar memisahkan sapi dan domba.
Setelah itu aku mengambil beberapa domba dan memindahkannya ke kandang mereka, dan juga mengasih beberapa makanan. Lalu aku juga ingin membuat enchanting table dan kekurangan obsidian. Aku lalu ke goa terdekat. Aku juga terus mining ke paling bawah banget. Kalau kalian nanya kenapa XP ku jadi 7 dari 15, ya karena mati gitu. Kalau pengen dikasih footage, aku malas ngasihnya. Intinya mati lah ya. Aku di sini seketika menemukan goa dan tak lupa kunjungannya yaitu creeper. Diamond. Suara banyak. Suara. Buset. Makan. Ada lagi gak? Ada. Wih. Oh my god. Aku mendapatkan diamond kurang lebih 16. BTW ini miningnya cukup lama, jadi aku percepat aja lah ya. Dan aku total mining, aku mendapatkan ini semua. Aku juga langsung balik dari mining. Sesampainya di rumah aku mulai menata beberapa chest aku karena ya benar-benar random semua. Setelah semua chest sudah kutata, aku mulai membuat beberapa tools dari diamond. Lalu aku juga mencari lava, lupa juga menaruh air dan juga menggalinya. Lumayan sih ini kayunya, walau kayu yang jarang banget dipakai sama player MC. Aku di sini cuma mutar-mutar hingga menemukan taiga biome. Tanpa berlama-lama aku juga langsung menemukan taiga biome. Di sini aku juga menemukan village taiga. Di chest pertama aku mendapatkan obsidian, iron dan lain-lain. Di chest kedua aku mendapatkan roti, bibit pohon, kentang dan lain-lain. Aku juga mengambil brewing stand. Lalu aku looting chest ketiga. Dan tak lupa juga membunuh iron golemnya. Di sini dikarenakan inventory aku penuh, aku memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku menemukan pedagang keliling. Aku cek apa yang dia jual dan sama sekali nggak ada yang guna. Aku tak lupa juga membuat enchantment table. Aku taruh dan tak lupa mengelilinginya dengan bookshelf. Aku juga mengasih kayak tutupan gitu, ya kayak lebih keren aja. Aku juga langsung mengenchantnya. Aku juga memperluas villager breeder. Saat aku menggacha-gacha villager, aku mendapatkan mending. Lalu aku juga ingin merusaki atau merubuhkan mungkin rumah desa untuk kujadikan farm sugarcane.
Setelah itu aku hancurkanlah dirt dan tak lupa menanam sugarcane. Di sini aku ingin memperluas tanah agar bisa menaruh pohon yang banyak. Setelah itu aku taruhlah sapling-sapling. Aku juga taruh tempat tidur agar bisa memperbanyak villager. Skin gue kenapa gini? Wait. Nah, gini kan baru benar. Lalu aku juga menebang pohon sapling, pohon spruce, yang udah tumbuh, dan pohon-pohon yang lain juga. Aku juga mengambil wortel atau tanaman lainnya, memanen sugarcane juga, dan membunuh beberapa sapi yang sudah gede atau sudah dewasa, I don't know. Aku juga mengasih kentang-kentang ke para villager. Lalu aku menebang kayu dan membunuh, I don't know, ini lupa siapa namanya, dan aku mendapatkan trident. Let's go. Di hari-hari sebelumnya aku cuma menebang kayu, farming sugarcane, ngasih makan peternakan, cari pekerjaan villager, dan lain-lain. Sampai di hari ke-39 aku memiliki banyak progres, terutamanya mendapatkan 2 stack lebih emerald, mendapatkan enchant unbreaking 3, impaling 4, respiration 3, mendapatkan fortune 2, ya wall fortune 2 masih gak apa-apa lah, protection 3 tentunya, dan aku juga mendapatkan mending. Aku juga mendapatkan pekerjaan villager yang warna kuning ini, Fletcher, gak tahu namanya apa, intinya kuning gitu. Aku juga langsung berbelanja mending dan berbelanja beberapa enchantment inilah. Aku di sini enchant unbreaking ke sword. Aku juga mengcraft chestplate diamond. Lalu aku juga kekurangan XP, ya dikarenakan aku mengencan. Sini jujur aku agak bodoh karena aku beli emerald alias ngasih XP kan ke pickaxe mending aku. Ya jadinya XP-nya bukan ke aku tapi ke pickaxe mendingnya. Ya gitulah. Aku juga langsung membuat kayak XP farm gitu di mob spawner. Tapi aku nggak yakin juga bakalan deras XP-nya. Singkat cerita di sini farmnya udah jadi, tapi ya mobnya dikit karena di Bedrock mobnya pertama dikit spawnnya, nggak kayak di Java tuh banyak banget. Bisa banyak cara juga sih buat dapetin XP, dari nether, mining, atau dari mana gitu. Tapi di sini aku nggak tahu kenapa aku bikinnya kayak gini. Aku cuma mendapatkan 9 XP doang ya karena di Bedrock sekali lagi XP-nya dikit lah ya. Aku di sini lalu ngencan lagi dan kekurangan XP lagi. Lalu aku juga membuat portal, ya aku juga cari XP juga sih. Lalu aku langsung masuk ke portalnya. What the fuck? Ini apaan, Cok? Ya Allah. What the hell? Aku spawn di biome yang literally di mana-mana ada lava. Aku juga nge-bridge ke pulau terdekatku. Lalu aku mengambil beberapa quartz dan aku langsung mengenchant pickaxe diamondku dengan mending. Lalu aku menghias portalku. Lalu aku membuat seperti lampu jalanan. Di hari ke-49, lalu aku mengasih makan terakhir ke domba dan sapi-sapiku. Lalu aku juga mengasih makanan kentang ke para villager. Malam hari pun lalu tiba.
Ito niya no, tisu yang bekas itu.